Going CY, gimana kabar kalian? Saya percaya kalian semua diberkati dan senantiasa di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai lesson kita, ada 3 info yang perlu kami sharekan. Yang pertama ialah bagi kalian yang ingin mengikuti iCare dan merindukan untuk tertanam di sebuah community, kalian boleh mengkontak nomor di bawah ini. Dan untuk info kedua ialah pada setiap Sabtu pukul 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat kita memiliki TY live stream. So don't forget and don't miss it guys. And for the last info itu ialah bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, boleh mentransfer di rekening di bawah ini. Baiklah, saya tahu kalian semua sudah tidak sabar untuk mengikuti live stream kita. So tidak tunggu lama-lama lagi, siapkan hati kalian dan marilah kita memuji nama Tuhan. Let's go! Alright, shalom semuanya. Selamat sore untuk yang ada di Medan. Shalom semuanya, salam kenal. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat rahmat dan kasih karunia-Mu Tuhan pada sore hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah Tuhan Yesusku. Berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Dan berikan kami juga Tuhan Yesusku hati yang siap untuk dibajak Tuhan Yesusku untuk dapat mengenalkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita katakan, let's go. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan senap hatiku. Masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut, Kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku. Janji-Mu nyata di dalam hidupku. Masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut, Kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku,
menerangi jalanku. Haleluya. Mari kita katakan, Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janjimu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janjimu nyata di dalam hidupku. Mari kita bersemuanya bersama-sama, kita bertepuk tangan. Hanya Tuhanlah yang punya kerajaan sorga. Hanya Tuhanlah punya damai di dalam kita. Amin. Oh, mari kita katakan, Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janjimu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janjimu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Dalam hidupku. Haleluya. Hai teman-teman, senang kembali boleh bertemu dengan teman-teman semua untuk kembali kita boleh mendapatkan firman Tuhan pada hari ini. Dan tentunya kita masuk kepada sebuah tema untuk kita boleh bersama-sama renungkan, yaitu Be the Real You. Bagaimana menjadi diri Anda yang nyata, bagaimana menjadi diri teman-teman yang sesungguhnya, yang otentik, yang orisinil. Jika kita boleh melihat kehidupan kita pada hari-hari ini, kita hidup di zaman yang banyak sekali kepura-puraan atau fake things. Seringkali kita banyak sekali dalam game-game, permainan-permainan kita, bahkan dalam pertemuan-pertemuan kita mungkin dengan kerabat, sahabat-sahabat kita, kita main dengan ketentuan yaitu adalah fake or true. Ini adalah sebuah kehidupan yang kita boleh alami pada hari-hari ini. Banyak sekali barang-barang palsu, banyak sekali fakta-fakta yang dipalsukan, banyak sekali uang palsu bahkan kita pakai mungkin di mana-mana ya. Bahwa kita hidup di zaman yang banyak kepalsuan. Lalu juga yang kedua, kita hidup di zaman yang saat ini adalah bahwa suara yang terbanyak itu biasa mengandung kebenaran. Majority people will lead you to the truth. Realitanya nggak demikian, karena seringkali kita menghadapi bahwa banyaknya orang tidak selalu membawa kita kepada kebenaran. Orang berlomba-lomba berkumpul bersama-sama untuk masuk kepada suatu kebenaran. Bersama-sama ngajak partai, ngajak komplotan, ngajak komunitas. Ayo kita bikin sesuatu yang gak benar kelihatannya jadi benar. This is the world we live. Lalu juga yang ketiga, yang kita sering hadapi dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah kita melihat bahwa semakin kita populer ditentukan oleh semakin banyak pandangan orang di sekitar kita yang kita boleh terima dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kamu populer, buktinya apa? Berapa banyak sih yang follow kamu dalam Instagram kamu? Berapa banyak sih yang likes konten kamu? Berapa banyak sih yang view video kamu? Ini menggambarkan bahwa kehidupan kita hari-hari ini, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang terajak demikian.
Padahal yang Tuhan mau bukanlah kehidupan yang demikian. 3 hal tadi menggambarkan kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Dan Tuhan mengajak kehidupan kita, udah baik 1, 2 ataupun 3, Tuhan gak ingin semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengajak kita, ayo menemukan siapakah kamu sebenarnya dan jadilah diri kamu yang sebenarnya. Be the real you. Karena ini yang Tuhan mau. Tuhan gak mau kehidupan anak-anaknya menjadi kehidupan yang banyak kepura-puraan atau kepalsuan. Tuhan mau kehidupan kita menjadi kehidupan yang orisinil atau otentik. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaan untuk setiap dari kita. Kehidupan apakah yang kamu punya pada kehidupanmu hari-hari ini? Mari bersama kita boleh renungkan firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 14. Boleh kita baca bersama-sama, kita boleh renungkan dan juga kita deklarasikan untuk menjadi rema dalam kehidupan kita hari ini. Aku bersyukur sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat Tuhan, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14 menjadi rema untuk setiap kita. Bahwa Tuhan mengajak kita untuk kita begitu menyadari siapa sih kehidupan kita sebenarnya. Kita bukanlah orang yang perlu mengejar kepalsuan. Karena Tuhan menciptakan kita ya demikian adanya, spesial, ajaib dan dahsyat. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan juga gak mengajak kita ayo dengerin banyak suara yang populer. Suara yang banyak itu berarti kebenaran. Enggak. Karena Tuhan sudah kasih identitasnya dalam kehidupan kita. Kamu dahsyat dan kamu ajaib. Tuhan gak mau kehidupan anak-anaknya menjadi kehidupan yang demikian. Kehidupan yang banyak kepura-puraan. Mengikuti banyak suara orang, tapi padahal bukan kebenaran. Tuhan mau kehidupan kita be the real you that God made you. Menjadi dirimu yang sesungguhnya sebagaimana Tuhan menciptakan kamu. Poin pertama yang Gary ingin sampaikan adalah bahwa orisinalmu dimulai daripada Tuhan sendiri. Tuhanlah yang menciptakan dirimu dengan begitu luar biasa. Firman Tuhan katakan bahwa kamu dahsyat dan ajaib. Untuk menjadi the real you, kamu perlu menyadari bahwa mulainya daripada Tuhan. Bukan apa yang kamu lakukan sehingga membuat kamu menjadi baik. Tapi semua yang Tuhan lakukan, Tuhan telah menciptakan kamu dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jika kita bicarakan satu firman Tuhan ini, satu ayat ini, dikatakan bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat Tuhan. Artinya apa? Segala kehidupan kita perlu menyadari kita mesti mulai dari Tuhan. Dari Dia. Dari kau Tuhan. Tuhan menciptakan aku sebagaimana adanya sih Tuhan. Bagaimana sih Tuhan ingin kehidupanku menjadi berlaku demikian. Apa sih yang Tuhan rencanakan yang terbaik buat kehidupanku. Ini firman Tuhan untuk setiap dari kita. Kejadianku, kejadianmu, hei anak-anak muda, dahsyat dan ajaib. Tidak perlu kita berpura-pura untuk kita disenangi orang lain. Jadilah diri kamu yang terbaik yang kamu bisa. Tidak perlu kita mengejar, oh ya aku mesti populer ya. Aku kayaknya mesti bikin Instagramku ya, lebih pansos nih ya semuanya ya. Supaya everyone likes my content. Sampai begitu jenuh, begitu capek, bikinin semuanya. Gak tidur, gak belajar, konsennya ke sana semua. Mengejar perhatian dari orang-orang sekitar kita. That's not God want you to be. Itu bukan yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupanmu. Yang Allah inginkan hari ini adalah bahwa orisinalmu dimulai dari Allah. Karena Allah menciptakan kamu dahsyat dan ajaib. Dia pencipta kamu. Kamu begitu berharga di mata Dia. Bahkan lebih daripada itu, Allah bukanlah pribadi yang mudah berubah-berubah dalam kehidupannya. Allah bukan pribadi yang moodnya mudah terganggu. Sehingga ada kalanya kita bisa melihat dalam kondisi kita berkomunitas dengan orang-orang sekitar kita. Oh, dan ini dia suka sama saya. Sekarang dia gak suka sama saya. Wah, saya bete, saya sedih, saya kecewa dan lain-lainnya.
Kau Gary ingin sampaikan pada hari ini bahwa Allah selalu ada dalam mood yang baik untuk berjumpa denganmu dan berkata bagi kehidupanmu, kamu dahsyat dan ajaib. He is always in good mood to see you and say, kamu dahsyat dan ajaib. Dia senang sekali melihat kehidupanmu menjadi dirimu yang nyata, apa adanya, terus bertumbuh dalam kebaikan. Ini yang dia mau. Dalam sebuah jalan panjang di Amerika, ada seorang ibu parubaya mengendarai kendaraan mobilnya dengan begitu leluasa, santai menikmati jalan panjang di Amerika. Lalu tiba-tiba mobilnya tersentak sehingga tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Ibu tersebut turun dari mobilnya dan mulai membuka kap mobilnya. Wah, apa nih ya yang bermasalah? Wah, apa ini ya yang rasanya begitu broken, hancur dalam mobilnya sehingga membuat mobilnya tidak mau menyala. Ibunya begitu pusing, begitu jenuh menunggu, begitu coba mengutak-ngatik dengan semuanya, tapi tidak ketemu, mobil ini tetap tidak berjalan. Seiring dengan waktu, lewatlah seorang pemuda dengan kendaraannya dan dia melirik ke kiri melihat bahwa seorang ibu memerlukan bantuannya. Dia memarkirkan mobilnya di depan mobil ibu yang sedang rusak tersebut dan pemuda ini turun. Ibu tersebut bertanya, "Hai pemuda, apa yang ingin kamu lakukan?" Pemuda tersebut menjawab, "Bu, saya ingin membantu ibu memperbaiki mobil ibu yang rusak." Ibu ini memandang dengan sedikit sinis dan melihat, mana mungkin anak muda seperti kamu perawakannya, kamu bisa memperbaiki mobil seperti ini. Rasanya it's not you, bukan kamu. Tapi pemuda tersebut mengutak-atik mobilnya sejenak, diberikan waktu sedikit. "Bu, saya minta alat ini, alat ini." Dan mobil tersebut kembali menyala. Ibu tersebut tersentak dan ibu tersebut bertanya kepada pemuda tersebut, "Siapakah kamu?" Dia adalah Henry Ford, memang pencipta daripada mobil-mobil pada zaman tersebut. Ini kisah nyata dalam kehidupan yang kita boleh alami hari-hari ini, bahwa seorang pribadi yang sangat mengerti kehidupan kita tentunya adalah pencipta kita. Tidak ada celah sedikit pun dalam kehidupan kita yang membuat Allah tidak dapat mengerti kehidupan kita, sehingga dia selalu ingin berkata bagi kehidupanmu, "Hei Theo, hei Akina, hei Elika, kamu aman karena aku penciptamu selalu dalam keadaan yang baik untuk selalu berjalan bersama dengan kamu dan berkata kamu dahsyat dan ajaib." Tidak perlu jadi pribadi yang berpura-pura. Tidak perlu mengejar yang namanya adalah popularitas dunia. Tidak perlu mengejar likes semuanya. Semua dicari oleh orang-orang yang gak ngerti identitasnya dalam Tuhan. Tapi di dalam Tuhan, Dia kasih keyakinan buat kehidupan kita. Identitasmu, orisinalmu dimulai dari Tuhan sendiri. Wah, dahsyat sekali. Hari aku berdoa buat kehidupan teman-teman semua yang boleh menyaksikan. Jika Anda ragu, apakah benar ya kehidupanku dahsyat dan ajaib? Jika mungkin kamu gak pernah dengar hari ini, sampai hari ini, bahwa kamu dikatakan dahsyat dan ajaib, yakinlah pada hari ini penciptamu berkata untuk kehidupanmu, kamu dahsyat dan ajaib. Orisinalmu dimulai dari Allah. Yang kedua, poin yang ingin saya sampaikan adalah orisinalmu terus bertumbuh seiring dengan perjalananmu bersama dengan Tuhan. Ini yang Tuhan ingin membuat kita berjalan bersama dengan Tuhan selalu. Dikatakan dalam firman Tuhan yang sama, bahwa aku begitu menyadarinya. Wah, dahsyat nih. Ketika dikatakan bahwa aku begitu menyadarinya, berasal dari sebuah pandangan, bayangannya adalah sebuah kata yang begitu menggambarkan kepenuhan. Artinya benar-benar penuh dengan knowledge, penuh dengan pengetahuan. Aku begitu yakin, aku begitu firm untuk benar-benar bahwa aku ini sadar banget. Aku dalam kepenuhanku, aku menyadarinya dan aku sangat dahsyat dan ajaib. Ini yang Tuhan ingin sampai dalam kepenuhan kita semuanya.
bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan ingin mengajak setiap dari kita untuk terus-menerus berjalan dalam kepenuhan bersama dengan Tuhan. Ini yang Tuhan rencanakan buat kehidupan kita. Bahwa ketika Dia berkata bahwa be the real you, menjadi dirimu yang sebenarnya, bukan berarti bahwa ini menjadi tolak ukur buat kehidupan kita apa adanya. Ya memang begini, kurangnya aku, lemahnya aku, ketidakbisaannya aku. Tapi yang Tuhan ingin sampaikan pada hari ini melalui firman-Nya buat setiap dari kita, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Menyadari. Tuhan mengajak kita dengan penuh kesadaran bahwa ada kepenuhan knowledge di dalam Tuhan untuk kita menuju kepada titik penuh tersebut. Titik penuh tersebut. Ibaratnya kita sedang berjalan dalam sebuah perjalanan yang panjang dan bensin kita sudah mulai mau habis. Yang Tuhan punya rencanakan dalam kehidupan kita adalah bensin kita akan diisi sama Tuhan sehingga membuat kita boleh penuh dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kehidupan kita sekedar apa adanya. Wah tinggal baris 1, wah tinggal 30%, wah tinggal 40%. Tapi Tuhan ingin mengajak kehidupan kita semua, be the real you, adalah membawa kehidupan kita sampai utuh dan penuh. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Artinya apa? Bahwa Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kamu, akan memampukan kamu, menemani kamu, menggandeng tangan kamu, untuk kamu semakin waktu, semakin berjalan, tahun demi tahun, waktu demi waktu, semakin hari, semakin penuh bersama dengan Tuhan. Penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebisaan, penuh dengan talenta, penuh dengan kemampuan-kemampuan ilahi, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kepintaran, penuh dengan sukacita. Hal-hal yang menurut kamu tadi belum penuh dan kurang. Tuhan tidak mau kamu puas untuk berada dalam posisi tersebut. Tapi Tuhan ingin mengajak kamu, mari berjalan bersama dengan aku, jiwamu menyadarinya. Bahwa ada pribadi yang mengajak kamu untuk berjalan bersama dengan Tuhan, semakin hari semakin penuh di dalam Tuhan. Tuhan gak mau pribadi anak-anaknya itu, ya udah begini memang aku. Kenapa emangnya? Tuhan gak mau. Tuhan mau setiap kehidupan kita terus bertumbuh, terus berubah, terus berbuah menjadi pribadi-pribadi yang penuh. Wow, dahsyat sekali nih untuk setiap dari kita. Be the real you. Tuhan mau kehidupan kita ingat poin yang pertama. Orisinalmu dimulai dari Allah. Yang kedua, orisinalmu akan terus bertumbuh seiring kamu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan gak mau kamu bensinnya habis. Tuhan mau kehidupan kamu ayo penuh. Tadinya kamu gak sabar, bertumbuh jadi pribadi yang sabar. Tadinya gak bisa, ayo jadi makin rajin, makin bisa. Wah tadinya suka emosi, ayo bertumbuh jadi the real you, penuh dalam kemurahan Tuhan. Karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Aku kesel banget sama papa mamaku, kayaknya mereka gak bisa ngerti aku. Ayo penuh dengan pengertian daripada Tuhan. Mendengarkan mereka, ajak mereka berbicara dengan baik. Bahkan hormat dan tunduk bersama dengan keluargamu. Be the real you. Ini yang Tuhan mau untuk kehidupan kita semuanya. Tuhan berkati. Be the real you. Nah, gimana guys sharingnya tadi? Saya percaya kalian semua pasti diberkati dong dengan sharingnya ya kan? Jadi bagi kalian merindukan untuk sharing-sharing yang lebih amazing lagi, tetap pantengin YouTube channel kami FGF YC Medan Kota. Dan jangan lupa berkat itu untuk juga dibagikan ke semua orang. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And we will see you on our next TY. God bless you all.